16 dan seterusnya, tanggal 13 November 2020, perihal himbauan pelaksanaan protokol kegiatan dalam kegiatan pernikahan ditujukan kepada terdakwa. Tidak hanya peringatan Wali Kota Jakarta Pusat atas pelaksanaan acara tersebut, melainkan Ferguson selaku Kasat Intelkam Polres Metro Jaya Pusat dan Heru Novianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat juga telah memberikan himbauan dan penegasan secara lisan dengan cara menemui terdakwa secara langsung. Tetapi saat itu terdakwa tidak dapat ditemui dengan alasan sedang melaksanakan tahlil dan diarahkan untuk bertemu dengan Maman Suryadi. Yang merupakan penanggung jawab keamanan pada acara atau kegiatan akad nikah dan maulid Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pada hari itu, jam 16.30 di Hotel Santika Premier Selipi, Jalan Aibda KS Tubun nomor 7 Selipi, Jakarta, Maman Suryadi menerima aparat yang menyampaikan himbauan pada pelaksanaan kegiatan agar mematuhi protokol dan protokol kesehatan, antara lain membatasi warga masyarakat yang hadir, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lainnya, dan telah disanggup oleh Maman Suryadi menyatakan bahwa dirinya dapat mempengaruhi massa dalam rangka mematuhi himbauan tersebut. Ternyata apa yang dikatakan Maman Suryadi tersebut hanya sekedar kata-kata, dan dari sekian ribu tamu yang hadir tidak ada teguran dari Maman Suryadi atau upaya lain untuk membatasi tamu tersebut, melainkan pembiaran tanpa dipatuhi protokol kesehatan. Bahwa puncak pelaksanaan kegiatan pernikahan putri terdakwa dan acara maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri kurang lebih dari 5.000 orang terdakwa bersama Ahmad Sabri Lubis, Haris Ubaidillah Maman Suryadi, Idrus Al-Habsi, dan Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas tidak lagi menghiraukan protokol kesehatan dan juga tidak mengindahkan himbauan Kapolres Metro Jakarta Pusat termasuk surat pemberitahuan dari Wali Kota Jakarta Pusat. Keadaan kerumunan ribuan yang menghadiri acara pernikahan putri terdakwa dan maulid Nabi tersebut tampak dalam rekaman CCTV di PT Wahana Jaya Kirana pada hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 di Jalan KS Tubun pada tanggal 14 sampai 15 November tahun 2020, 13 siang, dan seterusnya. Keabsahan video yang diunggah di YouTube tersebut telah diuji dan dilakukan penelitian oleh ahli digital forensik. Ditemukan kesimpulannya, distribusi grafis histogram pada rentang frame-frame tersebut bersifat wajar dan kontinu yang bersesuaian dengan momen yang ada di dalam rekaman. Hal ini menunjukkan bahwa pada rentang frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame. Akibat berkumpulnya ribuan orang pada acara kegiatan tersebut, menimbulkan lonjakan penyebaran COVID-19 di Petamburan dan sekitarnya. Sebagaimana hasil uji sampel berasal dari Puskesmas Tanah Abang merupakan data yang dikirimkan oleh Puskesmas Tanah Abang pada bulan November 2020 dengan jumlah sampel yang dikirim sebanyak 259 sampel dan hasil pengujian laboratorium terkonfirmasi positif sebanyak 33 sampel dan negatif sebanyak 226 sampel. Dengan selesainya acara pernikahan putri terdakwa tersebut memperburuk kedaruratan kesehatan masyarakat dengan pandemi wabah penyakit COVID-19 meningkat. Bahwa untuk efektivitas percepatan penanganan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan PP RI nomor 21 tahun 2020 tanggal 31 Maret tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 dan seterusnya tanggal 7 April 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jakarta dan telah juga ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi DKI dengan mengeluarkan beberapa peraturan keputusan gubernur, di antaranya peraturan Gubernur DKI nomor 33 tahun 2020 tanggal 9 April 2000 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan virus corona. B. Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 100 dan seterusnya tanggal 6 November 2000 tentang perpanjangan
pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari terhitung sejak 9 April. Ulangi, terhitung sejak 9 November 2020 sampai dengan 22 November 2020. Selanjutnya untuk penyelenggaraannya, kemudian dibentuklah Satuan Tugas COVID-19 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, Keputusan Presiden Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus 2019. C. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 4405/184 dan seterusnya tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Coronavirus 2019 daerah. Keputusan Gubernur DKI nomor 1023 tahun 2020 tentang Satuan Tugas Pencegahan COVID di daerah DKI Jakarta. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440 dan seterusnya tanggal 17 September 2020 dan Keputusan Gubernur DKI nomor 1023 dan seterusnya tanggal 14 Oktober 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan COVID Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota. Tugas Satuan Tugas COVID DKI Jakarta adalah melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI. B sampai E dan seterusnya. Bahwa penetapan barang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di atas adalah merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Pada 1 huruf A berbunyi. Ulangi, pasal 1 huruf A berbunyi, wabah penyakit menular. Selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitaannya meningkat secara nyata, melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Kemudian menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 berbunyi, Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Setelah itu telah ditetapkan keputusan Menteri RI nomor HK 0107 dan seterusnya tanggal 7 April 2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi Jakarta berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07 dan seterusnya tanggal 4 Februari tahun 2020 tentang penetapan coronavirus infeksi 2019 sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Telah menetapkan infeksi novel coronavirus infeksi sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah. Kemudian pasal 5 Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1984 menyebutkan upaya penanggulangan wabah meliputi A. Penyelidikan epidemiologis, B. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, C. Pencegahan dan pengebalan, D. Pemusnahan penyebab penyakit, E. Penanganan jenazah akibat wabah, F. Penyuluhan kepada masyarakat, G. Upaya penanggulangannya lainnya. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular junto pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 ayat 1 ke-1 KUHP. Selanjutnya dipersilakan kepada tim jaksa. Mohon izin majelis, kami melanjutkan. Selanjutnya, dan kelima, bahwa terdakwa Moh Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab yang menyatakan dirinya imam besar pada organisasi FPI yang telah dilarang berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme nomor 220/4780 tahun 2020 nomor M.HH14.HH05.05 tahun 2020 nomor 690 tahun 2020 nomor 264 tahun 2020 nomor KB-3/12 Romawi garing 2020 nomor 320 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam, baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, Idrus alias Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi dituntut dalam perkara terpisah pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2020 bertempat Jalan Paksi Petamburan 3, Jalan KS Tubun, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun menurut pasal 85 KUHP dan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 49 garing KMA garing SK garing 2 Romawi garing 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Moh Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab dan kawan-kawan tanggal 24 Februari 2021. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menjadi anggota dan atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 huruf C dan huruf D, yaitu C. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan D. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pada awalnya terdakwa Moh Rizik bin Syed Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab merupakan salah satu pendiri organisasi kemasyarakatan yang bernama Front Pembela Islam atau FPI yang berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1998. Sebagaimana profil organisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan lampiran ketetapan Musyawarah Nasional 3 Front Pembela Islam FPI nomor TAP /03/MNS/3 Romawi /FPI/Syawal/1434H tentang perubahan dan penyempurnaan anggaran dasar Front Pembela Islam dan lampirannya tanggal 23 Agustus 2013 antara lain pada pokoknya disebutkan. 1. Organisasi FPI dicetuskan di Petamburan, Jakarta dan dideklarasikan secara terbuka pada 17 Agustus 1998, pasal 2. 2. Visi misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah, dan pengamalan jihad. Pasal 6. 3. Organisasi FPI melakukan berbagai usaha dan kegiatan di semua bidang ibadah dan muamalah sesuai dengan visi dan misi organisasi FPI. Pasal 9. 4. Pimpinan tertinggi organisasi FPI di tingkat nasional adalah imam besar yang dipilih melalui musyawarah nasional atau munas atau munaslup atau muspimnas. Pasal 12. 5. Kepemimpinan dan struktur organisasi. Dewan Pimpinan Pusat DPP, Dewan Pimpinan Luar Negeri atau DPLN, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, Dewan Pimpinan Ranting atau DPRA. Bahwa organisasi kemasyarakatan yang bernama Front Pembela Islam
terdaftar dengan surat keterangan terdaftar nomor 69 garing D3 Romawi titik 3 garing 8 Romawi garing 2006 tanggal 15 Agustus 2006. Masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Kemudian diperpanjang dengan surat keterangan terdaftar nomor 025 garing D3 Romawi titik 3 garing 2 Romawi garing 2009 tanggal 11 Februari 2009. Masa berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2013. Diperpanjang lagi dengan surat keterangan terdaftar nomor 01/00/0010 garing 0010 garing D3 Romawi titik 4 garing 4 Romawi garing 2014 tanggal 20 Juni 2014. Masa berlakunya sampai dengan tanggal 20 Juni 2019. Bahwa organisasi kemasyarakatan FPI sejak berdiri, terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab di dalam struktur keorganisasiannya menduduki sebagai ketua umum. Dan setelah beberapa kali perpanjangan surat keterangan terdaftar pada tanggal 3 Mei 2015, terdakwa dalam kepengurusan FPI disebut sebagai imam besar. Sebagaimana surat keputusan imam besar Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam nomor 009 garing SK-DPP garing IB DPP FPI garing 2 Romawi garing 1434 H tentang penetapan dan pengesahan susunan pengurus Dewan Tanfizi Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam periode 2013-2020 tertanggal 3 Mei 2015. Dalam keputusan penetapan struktur pengurus organisasi FPI ditetapkan bahwa pengurus baru dengan susunan Ketua Umum dijabat oleh Kiai Haji Ahmad Sabri Lubis, Wakil Ketua Umum dijabat oleh Kiai Haji Ja'far Siddiq, Sekretaris Umum dijabat oleh Haji Munarman SH, dan Bendahara dijabat oleh Haris Ubaidillah. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, organisasi kemasyarakatan FPI mengajukan permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar SKT ke Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di mana masa berlaku Ormas FPI tersebut telah berakhir pada hari itu juga. Permohonan untuk perpanjangan SKT organisasi kemasyarakatan FPI termaksud ternyata ditolak dengan alasan kekurangan belum terpenuhi persyaratan pendaftaran Ormas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017. Ketika masa berlaku organisasi kemasyarakatan FPI tersebut berakhir, terdakwa bersama pengurus lainnya masih melakukan kegiatan keorganisasiannya, walaupun organisasi kemasyarakatan FPI tersebut tidak lagi berbadan hukum dan juga tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berlanjutnya aktivitas kegiatan organisasi kemasyarakatan FPI yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Shihab alias Habib Muhammad Rizik Shihab, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas bin